Casa Mobil Observatory ini ya mudahnya semacam observatorium keliling ya. Kita terinspirasi adanya misalnya perpustakaan keliling, kemudian ada ya sekarang banyak ambulan keliling. Jadi kalau ambulan itu membantu orang yang memang kesusahan, perpustakaan membantu orang yang mau belajar umum, membaca buku gitu ya. Bahasa saya membaca sesuatu yang ada di bumi gitu. Nah, observatorium ini membaca sesuatu yang ada di luar bumi ya. Dan itu sedikit, Indonesia sudah ada seperti yang saya sampaikan ya, mungkin baru sekitar 4 atau 3 saja ya, tapi di dunia ada banyak. Maka kemudian tahun 2005 itu saya punya ide untuk membuat sebuah mobil atau observatorium yang bisa berjalan begitu ya, dan bisa berkeliling antar sekolah. Alhamdulillah 16 tahun kemudian bisa terwujud bendanya seperti ini, dan itu merupakan kebanggaan bagi kita karena ini sejatinya bukan untuk kita, tapi dari kita untuk masyarakat dan oleh masyarakat juga pada akhirnya, khususnya anak-anak sekolah atau mungkin nanti para takmir dan jamaah masjid, tidak hanya terbatas yang masih sekolah gitu ya, karena fenomena alam ini bisa diamati dan diingini oleh semua masyarakat. Jadi ini semacam observatorium yang bisa keliling. Mengapa? Karena kita sudah punya observatorium yang statis di sini gitu ya, yang semua orang bisa berkunjung ke sini. Nah, karena ada orang berkunjung ke sini, kita berharap tidak semua orang bisa berkunjung, akan kita kunjungi. Dan itulah yang kemudian menginspirasi lahirnya mobil atau laboratorium astronomi keliling ini. Profesor Thomas, beliau sangat luar biasa karena memang ini menjadi salah satu solusi untuk kita. Salah satunya misalnya ya, mengamati langit malam itu kata kuncinya adalah langit yang gelap dari polusi cahaya. Padahal sekarang namanya polusi cahaya itu kalau sudah malam kita sudah luar biasa. Nah, untuk menemukan tempat yang gelap itu nggak mungkin. Misalnya observatorium kita yang di sini itu kemudian kita minta PLN mati saat kita mau observasi, nggak mungkin kan? Ya. Maka solusinya adalah dengan adanya mobil ini kita bisa mencari tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang masih polusinya sangat minim, dan di sana kita bisa melakukan observasi langit dengan harapan hasilnya bisa maksimal karena memang tidak ada gangguan cahaya ya. Belum lagi kemudian pembelajaran kepada masyarakat yang bisa menjangkau lebih mudah dibandingkan kalau kita hanya menunggu masyarakat yang aktif di sini. Dan juga termasuk beliau memberikan support bahwa astronomi di Indonesia ini sangat membantu untuk kepentingan ibadah, baik itu penentuan awal bulan, penentuan arah kiblat, kemudian juga waktu sholat, dan juga fenomena gerhana. Nah, itu akan membantu masyarakat. Misalnya ada jamaah masjid yang sholat gerhana, mereka kesulitan mengamati dengan mata saja, kita bantu dengan teleskop yang ada di mobil Kasamo ini. Gitu. Nanti kita akan berkunjung itu semacam memancing ya. Nah, lembaga mana yang akan kita kunjungi itu nanti menurut instruksi itu arahan dari yayasan dan direktur tentunya, dan mungkin barang 1 bulan 2 bulan pertama kita akan aktif mengunjungi sembari kita menyebar informasi. Nah, setelah itu nanti kita berharap masyarakatlah yang aktif mengajukan permohonan untuk dikunjungi. Ya, permohonan untuk dikunjungi itu tentunya nanti akan mengisi semacam form begitu ya, sehingga kita akan bisa mendata. Selama sebulan kita maksimal hanya mengunjungi beberapa tempat dan kemana saja gitu ya, sehingga nanti dari data itu ya semacam kalau ada mubalek mau mengisi kemana-mana gitu kan sudah dijadwal dulu ya. Hanya sekarang mubaleknya itu berupa Kasamo ini.
mobil ini Mitsubishi F71 gitu ya, kita beli dari awalnya new dan memang hanya ada kepala gitu ya, bodi belakangnya kosong. Kemudian bodi belakang kita buatkan seperti ini gambarannya, dan ini semuanya dirancang, dibuat dan dimanufaktur di New Armada Magelang ya, selama pandemi corona, sehingga sangat lama karena memang terhambat. Kemudian fasilitasnya juga ada AC, baik AC mobil pun AC ruangan yang biasa, ada jet-jet. Kemudian untuk teleskopnya itu ada yang biasa kecil manual, ada yang digital yang bisa dibawa-bawa, dan yang permanen di situ itu teleskop yang secara seri itu baru pertama di Indonesia ya, karena dia serinya adalah Crux, CRUX ya, 200 HD. HD itu harmonic drift, artinya dia gerakannya itu sudah begitu smooth dan tidak pakai pemberat pun dia aman. Kemudian teleskopnya itu udah screen ya, dari GSO 8 inci dengan harapan bisa memotret galaksi yang jauh atau nebula yang jauh untuk amati. Tapi juga bisa kita ganti dengan teleskop yang kecil, sehingga bisa juga untuk memotret bulan atau mungkin planet-planet yang dekat-dekat, juga bisa untuk royat hilal. Juga ada fasilitas yang lain, misalnya mainan-mainan astronomi, software astronomi gitu ya. Termasuk juga ada software film-film yang bisa diputar karena ada layar LCD-nya. Teleskopnya betul ya, jadi yang digital ada 2, yang manual ada 2. Ini harga mobil sama harga teleskopnya itu bisa dikatakan hampir sama, bahkan lebih mahal teleskopnya ya. Untuk beli mobilnya saja dengan teleskopnya itu saja lebih mahal teleskopnya, belum lagi teleskop yang lain. Jadi ya kalau mobil seperti ini perkiraan mungkin 200-300 ya, mungkin total jenderal ya mungkin sekitar 700 sampai 800 dengan aksesoris semuanya mungkin hampir 1M. Teleskopnya itu dari GSO itu dari Cina, kemudian juga ada dari Lung Custom dari Amerika, kemudian juga ada Celestron juga dari Amerika.